Shalom, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Mengapa Penafsiran Diperlukan. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami mengundang roh-Ci Tuhan. Kiranya akal budi kepintaran dari surga akan menjadi bahagian setiap kami, sehingga kami mengerti dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan puji Tuhan. Terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat setiap minggu. Semoga perkongsian setiap minggu yang saya sampaikan memberi manfaat dan memudahkan mungkin pemahaman kita di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Pada minggu ini saudara, pertanyaan besar Sekolah Sabat kita ialah mengapa penafsiran itu diperlukan? Apa yang boleh mempengaruhi penafsiran kita? Dan apakah prinsip yang kita gunakan untuk menafsirkan dengan cara yang benar? Juga seperti biasa saudara, di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita dalam pelajaran pada minggu ini. Ada baiknya kita pause dulu untuk membaca ayat-ayat ini dan kita meneruskan nanti pembelajaran kita sebentar lagi. Ayat hafalan kita terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6 yang mengatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saudara, apakah membaca Alkitab dengan membaca buku cerita yang lain adalah satu hal yang sama? Membaca cerita adalah berbeza daripada membaca dokumen undang-undang. Seorang kanak-kanak tidak membaca dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Seorang peguam mungkin memahami teks yang sama, berbeza daripada ahli teologi. Membaca dalam bahasa asal tidak sama dengan membaca terjemahan. Semua faktor itu dan lebih-lebih lagi faktor mempengaruhi penafsiran teks. Ini juga dapat diterapkan dalam Alkitab. Tidak ada yang dapat membaca Alkitab dengan cara yang benar-benar neutral. Jadi, apa cara yang terbaik untuk menafsirkan Alkitab? Itu sebabnya saudara, pada minggu ini kita akan membahas bagaimana beberapa faktor itu boleh mempengaruhi penafsiran kita. Dan bagaimana kita boleh menggunakan cara yang betul untuk menafsirkan Alkitab itu sendiri. Pertama saudara, andaian itu boleh mempengaruhi penafsiran Alkitab. Bagaimana andaian ini boleh mempengaruhi penafsiran Alkitab itu? Dan sepatutnya apa yang terbaik yang kita boleh gunakan? Lukas 24 ayat 21 mengatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Saudara, apa yang coba dikatakan ayat ini kepada kita? Bagaimana andaian murid-murid Yesus terhadap Yesus dalam 3,5 tahun mereka bersama Yesus? Selama 3,5 tahun, pengikut Yesus percaya bahwa Dia adalah Mesias. Namun, mereka memahami gagasan Mesias dengan cara yang salah atau menyimpang. Karena mereka mengandaikan pekerjaan Yesus atau Mesias adalah untuk membebaskan mereka dari orang Roma. Prasangka ini atau andaian ini menghalang mereka untuk mengenali Yesus tepat setelah Dia dibangkitkan. Roh Kudus harus bekerja di dalam benak hati masing-masing mereka untuk menunjukkan kepada mereka misi Yesus yang sebenarnya berdasarkan Alkitab. Termasuk juga kepada kita sekarang saudara. Perkara ini boleh terjadi kepada setiap kita. Kita juga mungkin dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan dan andaian kita semasa mentafsirkan Alkitab. Namun kita mesti ingat bahwa Roh Kudus akan menolong kita memahami Alkitab dengan betul jika kita membuka minda kepadanya dengan hati yang jujur. Inilah kesan, inilah akibat kalau kita
membuat penafsiran Alkitab itu melalui andaian. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu boleh menolong kita bila mana kita menyerahkan seluruh hidup kita dan pembelajaran kita dan penafsiran kita kepada firman Tuhan. Seterusnya saudara, tajuk yang kedua, terjemahan. Terjemahan boleh mempengaruhi penafsiran. Bagaimana terjemahan ini boleh mempengaruhi penafsiran kita dan apa yang sepatutnya yang harus kita lakukan? 1 Korintus 14 ayat 27 hingga 28 mengatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Apa maknanya ini saudara? Terjemahan kata asli Alkitab boleh mempengaruhi penafsiran Alkitab karena kata asli Alkitab itu ditulis di dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Sekiranya kita tidak dapat membaca bahasa-bahasa itu dengan lancar, kita memerlukan terjemahan. Namun, terjemahan melibatkan 2 masalah utama. Pertama, kata-kata asalnya mungkin tidak mempunyai terjemahan yang tepat ke dalam bahasa kita sendiri. Dan penterjemah mungkin dipengaruhi oleh idea-idea yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena batasan tersebut, disarankan membaca terjemahan yang berbeza-beza. Jadi kita dapat memahami maksud teks asalnya dengan lebih baik. Tidak kira terjemahan mana yang kita baca, kebenaran asas kitab suci selalu mudah dipahami. Beberapa perkataan dalam satu-satu bahasa tidak sama dengan yang lain. Seni dan kemahiran menterjemahkan dengan teliti dan kemudian mentafsirkan ayat-ayat dipanggil hermeneutics. Mujurlah, banyak terjemahan melakukan kerja yang baik untuk menyampaikan makna yang penting. Kita tidak perlu mengetahui bahasa asal untuk dapat memahami kebenaran penting yang dinyatakan dalam kitab suci. Walaupun mempunyai pengetahuan linguistik itu ada manfaatnya. Tujuan hermeneutik ialah untuk menyampaikan makna ayat-ayat Alkitab dengan tepat dan untuk membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan ayat-ayat itu dengan betul untuk kehidupan kita sekarang. Itu sebabnya secara umum saudara, terdapat 3 jenis terjemahan atau cara penterjemahan Alkitab, yaitu formal, dinamik, dan parafrasa. Dalam kes Yohanes 2 ayat 4, terjemahan yang lebih formal disyorkan di dalam penafsiran ayat ini. Seterusnya tajuk yang ketiga ialah Alkitab dan budaya. Alkitab dan budaya ini saudara juga boleh mempengaruhi penafsiran firman Tuhan. Bagaimana ini akan terjadi? Bagaimana Alkitab dan budaya itu boleh mempengaruhi penafsiran Alkitab? Keluaran 20 ayat 5 mengatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, apa yang coba disampaikan ayat ini dalam konteks budaya dan Alkitab? Ayat ini coba mengatakan kepada kita tentang budaya dan konteks penafsiran. Artinya, pentafsiran ayat Alkitab boleh dipengaruhi oleh budaya penulis. Penulis Alkitab terbenam di dalam budaya yang beragam, Ibrani, Kaldea, Yunani, Rom. Oleh itu, tulisan mereka lebih difahami apabila mengira konteks budaya mereka pada ketika itu. Sebagai contoh saudara, dalam budaya Ibrani, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya, tetapi dibiarkan berlaku. Itulah sebabnya kadang-kadang mereka mengaitkan perbuatan kepada Tuhan yang sebenarnya dia tidak lakukan. Seperti membiarkan anak-anak menderita
karena dosa orang tua mereka atau mengeraskan hati Firaun. Walaupun kita tidak mengetahui perincian budaya-budaya itu, Alkitab masih penuh makna bagi kita. Ini menjelaskan topik yang melampaui budaya apapun, seperti penciptaan Tuhan, dosa, dan mengapa kita memerlukan keselamatan. Seterusnya saudara, tajuk yang keempat, sifat berdosa manusia. Sifat berdosa manusia ini juga boleh mempengaruhi penafsiran firman Tuhan. Bagaimana sifat keberdosaan manusia itu boleh mempengaruhi penafsiran Alkitab? Bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini? Yohanes 9 ayat 41 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Apa artinya ini saudara? Di dalam konteks keberdosaan manusia dan penafsiran Alkitab, dosa adalah penghalang antara pembaca dan Alkitab. Dosa mengubah cara kita menafsirkan dan menerima Alkitab. Kita mungkin salah memahami kitab suci karena kesombongan, penipuan diri, keraguan, ketidaktaatan, menyukai pendapat kita sendiri, dan banyak halangan yang lain. Inilah artinya keberdosaan manusia. Oleh itu, kita mesti membaca Alkitab dengan iman dan ketaatan. Kita harus bersedia membiarkan kitab suci mengubah kita dan membentuk watak kita. Roh Kudus bertindak dalam diri kita jika kita membiarkan Dia. Di sebaliknya dosa kita, Dia akan membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Seterusnya saudara, tajuk yang kelima adalah sesuatu pertanyaan yang akan menjawab faktor-faktor yang kita sudah bahas sebentar tadi, yaitu mengapa penafsiran itu diperlukan. Lukas 24 ayat 25 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang ayat ini coba katakan kepada kita saudara? Persoalan yang paling penting dalam Alkitab adalah persoalan tentang keselamatan dan bagaimana kita diselamatkan. Inilah inti utama di dalam Alkitab saudara, dalam firman itu. Jadi, sekiranya kita mempunyai pendekatan dan menafsirkan Alkitab dengan salah, kita mungkin akan membuat kesimpulan yang salah. Tafsiran Alkitab yang betul itu akan menghasilkan kesatuan di dalam dasar kepercayaan, kesatuan di dalam pengajaran, kesatuan di dalam gereja, dan kesatuan di dalam misi. Inilah hasilnya saudara, sekiranya penafsiran itu dilakukan dengan cara yang benar. Sesungguhnya, jika kita adalah umat kitab yang ingin hidup berpegang kepada prinsip Alkitab dan Alkitab, maka isu tafsiran Alkitab yang betul sangat penting, karena kita hanya bergantung pada Alkitab untuk memberitahu kita apa yang akan kita percaya dan bagaimana kita akan hidup. Kita memerlukan kajian Alkitab yang betul dengan cara hermeneutik yang betul. Kita harus menganalisis setiap petikan dalam konteks spesifiknya dan berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh bahagian lain di dalam Alkitab mengenai topik yang sedang dihadapi atau dipelajari. Dengan cara ini, kita akan lebih memahami message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui Alkitab. Pena inspirasi juga menegaskan kepada kita, jangan baca Alkitab berdasarkan pendapat-pendapat terdahulu, melainkan dengan mindah bebas daripada prasangka. Pelajarilah Alkitab dengan teliti dan dengan penuh doa. Jika semasa Anda membaca keyakinan datang dan Anda melihat pendapat Anda yang Anda hargai itu tidak selaras dengan Alkitab, maka jangan coba sesuaikan Alkitab dengan pendapat itu atau idea itu. Jadikan pendapat Anda sesuai dengan Alkitab. Jangan biarkan apa yang Anda percaya atau amalkan pada masa lalu untuk mengawal pemahaman Anda. Buka mata fikiran Anda
untuk melihat perkara yang menakjubkan dari hukum Tuhan. Ketahui apa yang tertulis dan kemudian berdirilah di atas batu yang kekal. Jadi saudara, dalam pelajaran kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa andaian, terjemahan, budaya, dan sifat penuh keberdosaan manusia boleh memesongkan penafsiran Alkitab. Itu sebabnya penafsiran yang betul itu penting supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Peranan Roh Kudus sangat penting di dalam menolong kita di dalam menafsirkan firman Tuhan. Ingat saudara, jangan pernah sesuaikan Alkitab dengan idea kita, tetapi sesuaikanlah idea kita dengan Alkitab. Saudara, begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga menjadi berkat pada setiap kita dalam pelajaran kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini terima kasih karena sekali lagi Tuhan bersama dengan kami dan menolong kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amin.